Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL Structure Comparison Degree. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Nah, pada TOEFL structure, perhatikan beberapa bentuk pembanding gitu ya, perbandingan seperti comparatives dan superlatives. Comparatives itu pembanding yang lebih atau kurang daripada, gitu ya, lebih daripada. Jadi yang dibandingkan adalah satu hal dengan satu hal yang lain. Nah, sementara pada superlatif itu adalah pembanding yang paling ya, paling atau gitu. Jadi pembandingnya satu dengan banyak hal. Nah, jadi perhatikan ketika, pembanding yang hanya dua hal gitu ya, satu hal dan satu hal lain, kita akan pakai more atau er ya. Perhatikan adjektifnya itu panjang atau pendek ya penyebutan atau syllable-nya. Misalnya cuma satu syllable ya, satu penyebutan aja kita pakai yang short ya. Misalnya big, large, wide itu kan satu penyebutannya. Nah, jadi kita pakai yang er gitu. Shorter, bigger, larger, wider gitu. Kemudian kalau yang panjang kayak lebih dari satu penyebutan ya, kita akan pakai yang more. Contoh beautiful gitu ya, more beautiful, more diligent gitu. Nah, terus dia pasti ketemu dengan than ya, gitu. Karena pembandingnya cuma satu hal gitu. Jadi more atau than. Sementara pada superlatif ini pembandingnya sama banyak hal ya. Jadi biasanya pakai ya the, most atau est sama ya. Jadi dilihat adjektifnya tuh long atau short gitu kayak most beautiful girl gitu ya. The shortest thing misalnya the shortest essay. Nah, kemudian karena pembandingnya satu dan banyak hal, nah jadi biasanya menggunakan ya in gitu ya. Of atau that. Nah, ini berarti pembandingnya sama banyak hal. Contoh ya, yang komparatif nih. Bob is taller than Ron. Sally is more beautiful than Sharon. Nah, pembandingnya pun harus setara ya. Kalau dibandingkan noun ya berarti ya sama noun juga gitu. Kemudian contoh yang paling ya kayak Bob is the tallest man in the room. Tuh. Jadi dari banyak hal ya in the room. Sally is the most beautiful of all women at the party. Of all. Tuh banding banyak ya. The cider over there is the largest one that I have ever seen to that. Nah, jadi boleh juga sih tanpa in of atau that ya, tapi kita mau mengungkapkan yang paling gitu ya. The fastest runner wins the race gitu. Pokoknya kalau kita mau bilang paling kita pakai yang the most atau the is ya. Kemudian kalau yang lebih daripada kita pakai yang more atau than. Kemudian gunakan komparatif dan superlatif correctly. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya ya, jadi pembandingnya itu membandingkan dua hal yang setara gitu ya. Satu hal dan satu hal lain ya, atau satu hal dengan banyak hal gitu. Contohnya ya, Mary is more intelligent than Sue. Kemudian, nah ini yang the diameter of the sun is wider than that of the moon. Jadi kita nggak boleh langsung bilang ini ya, the diameter of the sun is wider than the moon. Itu berarti nggak setara, karena yang dibandingkan adalah aspek diameternya ya. Jadi kita harus restate ya. The diameter of the sun is wider than that of the moon gitu. Jadi that ini menggantikan diameters ya, aspek diameter tadi gitu. Jadi harus sama ya pembandingnya. Kemudian yang contoh yang superlatif ya. The history class is the largest in the school. Jadi in, of, atau that. Mary is the most intelligent of all the students in the class. Jadi kalau ada most ketemu than, ya udah pasti salah ya. Terus ada more atau ketemu sama in, gitu. Berarti salah ya, harus ketemu sama than. Oke, kemudian irregular ER structure ya. Jadi
Kalau kita membandingkan misalnya ya, semakin bla 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 gitu ya, semakin bla bla bla. Nah, itu kita menggunakan bentuk yang the komparatif, koma, the komparatif, gitu. Jadi boleh the more atau the er, kemudian same structure ya, koma, the more atau the er, same structure juga, gitu. Jadi bisa juga, misalnya same structure-nya itu subject verb, ya udah berarti setelah the komparatif subject verb juga, gitu. Contoh ya, the harder he tried, subject verb ya, the farther he fell behind, tuh subject verb juga. Jadi the more atau the er, ya the komparatif, kemudian same structure, the komparatif. Tuh, bahkan kalau nggak ada subject verb-nya pun bisa ya, misalnya makin banyak makin meriah, gitu. Berarti the more, the merrier. Tuh. Pokoknya harus sama aja yang dibandingkan ya. The more children you have, the bigger the house you need. Tuh, sama kan ya strukturnya. The harder you work, the more you accomplish to subject verb. The greater the experience, ketemu noun ya. The comparative noun, the higher the salary, the comparative noun gitu. Oke, kita coba ya exercise-nya ya. Coba teman-teman kerjain dulu. Habis itu kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas. The coffee is more stronger today. Oh iya, komparatif atau superlatifnya itu nggak boleh di-reset 2 kali ya. Kayak misalnya more stronger, udah ada more pakai stronger. Nah, ini redundance ya, atau nggak perlu di-reset ulang gitu ya. Nah, jadi salah satu aja ya, pakai more atau er gitu, pakai most atau es gitu. Jadi kalau misalnya di error analysis teman-teman menemukan bentuk yang most es gitu, atau more er, nah nggak boleh, berarti error ya. Jadi nggak boleh the coffee is, karena strong itu short ya, jadi harusnya the coffee is stronger than it was yesterday gitu. Nggak perlu 2 kali ya, satu aja. I really do not want to live in the southeast because it is one of the most hot areas in the United States. In-nya bener sih pakainya yang superlatif ya, tapi hot itu short. Jadi kita nggak pakai most hot ya. Pasti kita pakainya the hottest areas gitu. Karena short kan, jadi pakai yang EST ya. Nomor 3, he will buy the most fuel efficient car. Ini panjang ya, most fuel efficient car that he can afford. Oke, that itu bisa banyak hal ya, berarti the most. Oke, betul. Udah correct ya. Nomor 4, the closest it gets to summer, koma. Oh, ini the comparative ya. Nah, jadi harusnya ya the er atau the more ya. Ini nggak boleh the closest. Harusnya ya the closer. Ya, the closer it gets to summer, the longer the days are. Terakhir nih, the business department is bigger of the departments in the university. Oh, ini dibandingkan dengan semua departments ya. Nih, of berarti bukan bigger dong, harusnya business department-nya itu is the biggest of. Gitu. Jadi bukan bigger than ya, karena yang dibandingkan business department ini sama departments yang lain gitu. Jadi kita tetap pakai yang the biggest of. Bisa ya, jadi dilihat pembandingnya itu satu hal lain gitu atau banyak hal gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Di situ kita bahas bareng-bareng.
Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nomor satu, ini yang dibandingkan satu hal sama satu hal lain ya, kan speed of light sama speed of sound. Nah, berarti kita akan pakai yang komparatif ya, pastinya kita coret dulu yang ini. Nah, kemudian harus ada then kan? Ya, udah jelas jawabannya yang B. Kalau ada match-nya nggak apa-apa, yang nggak boleh tuh kalau ada more ya, karena match itu lebih, jauh lebih gitu ya. Jadi it's okay. Kemudian next nomor 2. The use of detail is blah 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 method of developing a controlling idea. Karena di sini pakai of, berarti pembandingnya kan sama banyak hal ya. Berarti kita pilih yang paling kan, yang superlatif. Ya, yang the most common method of developing a controlling idea. Nomor 3. Kalau kita perhatikan ini bentuknya koma gitu ya. Kemudian the more vitality and character the painting seem to possess tuh. Dia ada the komparatif ya. Yaudah kita akan cari yang sama gitu ya, the komparatif juga. Nah, tapi di sini setelah the more ketemu dengan subject verb ya. Nih, berarti karakter the painting seem to possess. Ya udah, berarti kita cari yang the komparatif subject verb. Kemudian berarti yang mana? The comparative subject verb. Yang jelas the komparatif ya, nggak mungkin yang ini atau yang C. Kalau nggak B, yang D ya. Nah, tapi yang B ini nggak ada verbnya, ya kan? Nah, berarti kita akan pilih yang D. The loser the brushwork is. Gitu. Karena bentuknya harus paralel ya strukturnya. Kemudian nomor 4. Certain types of snakes have, nah karena, jadi kalau ada soal yang error, fokus ke underline-nya dulu ya. Kemudian kita buat acuan ke kata sebelum dan setelahnya. Karena verbnya have, ya kan, berarti subjeknya kan jamak. Sebelum preposisinya types. Oke. Kemudian to survive fast, more as. Oke, minum to survive fast, more. Karena di sini more ya, harusnya kan lebih daripada ya, more than gitu, bukan more as, more than a year long gitu. Kemudian, jadi harusnya more sama than ya. The grizzly bear, which, karena dia bukan orang ya, benda, berarti pakai which, oke. Can grow up to 8 feet, karena 8 juga jamak kan ya, 8 feet tall, has. Grizzly bear-nya tunggal, jadi has, oke. Has been called a more dangerous animal of. Nah, of North America. Of ya, berarti harusnya superlatif ya. Nah, the most dangerous animal of North America. Bisa ya? Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.